Ini udah malam, kamu perlu istirahat. Nanti kamu sakit. Iya, Ma. Ini alhamdulillah udah beres kok, Ma. Tinggal rapi-rapi aja. Dan memang aku harus beresin malam ini juga, Ma. Iya. Soalnya besok pagi udah harus dibaca sama Pak Al dan siangnya ada meeting besar, Ma, sama tim Singapura. Ya, tapi tetap ya, Ren. Itu kalau bekerja, tubuh itu jangan diforce. Swasta yang disewa oleh Pak Randy dan Pak Aldebaran. Oh iya, ya ampun. Aduh, maaf sekali ya Pak. Ah, saya mungkin pada saat itu saya lagi kondisinya juga lagi kurang enak juga kali ya. Lagi situasinya. Iya. Sekali lagi terima kasih ya sudah bantu saya waktu itu. Iya, tidak apa-apa, Bu. Saya juga sangat memaklumi karena suasana waktu itu benar-benar kacau. Ya, dan sekarang Pak Fajar ini kerja dengan saya. Saya memang bisa membiarkan mamanya Elsa tidak mendapatkan pertolongan. Atau bahkan lebih dari itu. Tapi memang karena semuanya belum meyakinkan, saya nggak akan melakukannya sekarang. Saya ingin pelan-pelan saja. Kalau memang kamu, Elsa, yang melakukannya, semua pasti ada waktunya. Pelan tapi pasti. Oksigennya sudah cukup ya, Bu? Dokter, gimana keadaan mama saya? Mama saya sakit apa ya? Sepertinya kondisi Bu Sarah kecapean dan punya beban pikiran. Tapi alhamdulillah panasnya sudah turun. Setelah tadi saya beri obat. Syukurlah kalau gitu, Dok. Dan ini botol oksigennya saya tinggal di sini ya. Tolong berikan ke Bu Sarah ya kalau beliau membutuhkan. Iya, baik, Dok. Supaya kondisinya semakin membaik, tolong jangan membuat Bu Sarah stres ataupun tegang. Biarkan dia beristirahat dengan tenang. Bu Sarah sedang diinfus. Besok pagi saya akan minta suster datang untuk mengecek kondisi Bu Sarah. Sekalian melepas atau menambahkan infusan. Apa perlu dibawa ke rumah sakit juga, Dok? Nggak perlu, Mbak. Lebih baik kami saja yang kesini. Ya, terima kasih banyak ya, Dok. Iya, sama-sama. Semua berkata Bimana, kakaknya Sienna. Untungnya dia baik. Padahal gue tadinya udah ketakutan banget. Kakaknya Sienna bakal marah sama gue dan dendam sama gue. Kalau begitu, saya pamit dulu ya. Iya. Mari. Iya. Istirahat dulu ya. Permisi. Gimana kondisi istri saya, Dok? Alhamdulillah sudah lebih tenang. Setelah saya berikan obat penurun panas dan saya infus dan saya juga berikan bantuan oksigen. Alhamdulillah kalau gitu, Dok. Kalau begitu saya pamit dulu ya. Ya, Dok. Selamat malam. Malam. Pak Abimana duluan ya. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Saya antar keluar, Bu. Pak Bimana, terima kasih ya atas bantuannya. Sama-sama. Makasih ya, Pak. Pak, terima kasih banyak ya udah bantu mama saya. Saya merasa itu sudah menjadi kewajiban saya. Saya mempunyai prinsip. Kita harus melakukan apapun itu untuk orang yang kita sayangi. Dan saya melihat rasa sayang kalian ke mama kalian itu sangat besar. Makanya saya nggak mau melihat kalian sedih. Karena saya pernah merasakan gimana sedihnya kehilangan adik saya. Dan saya hanya mau itu biar saya merasakan.
Jangan sampai ada orang lain. Sekali lagi terima kasih ya. Ya, itu udah menjadi kewajiban kita untuk saling menolong, bukan? Oke, kalau gitu saya permisi dulu. Saya harus pergi. Terima kasih. Terima kasih ya. Kenapa? Nak? Aku lihat Pak Abimana, dia memang kakak yang baik untuk Sienna. Tapi aku yakin pasti ada kekecewaan di hatinya. Dan aku lihat dari tatapannya. Aku pernah melihat tatapan itu, Pak. Menurut kamu? Itu tatapannya di mana Mas Al pernah ngasih ke aku. Waktu Mas Al mendendam sama aku karena dia pikir aku yang sudah membunuh Roy. Dia mendekati aku supaya dia ingin membalas dendam. Lo apaan sih, Mbak? Orang udah baik kayak begitu masih aja dicurigain. Udah. Dia udah baik loh, bawa dokter ke sini buat nolongin Mama, buat ngobatin Mama. Coba kalau nunggu bantuan lo lama kan? Udah ya. Papa nggak mau dengar kita bertengkar. Ini orang ya, udah capek-capek Andin kemari, masih aja ngomongnya kayak begini. Dasar nggak tau terima kasih banget sih ini orang. Ya udah kalau gitu aku pulang dulu ya. Kamu nggak mau lihat mama dulu? Lihat mama dulu sebentar, ya? Udah aku lihat Mama dulu deh. Bentar ya, Mama. Ya, udah sih. Ren, belum selesai pekerjaannya. Ini udah malam, kamu perlu istirahat. Nanti kamu sakit. Iya, Ma. Ini alhamdulillah udah beres kok, Ma. Tinggal rapi-rapi aja. Dan memang aku harus beresin malam ini juga, Ma. Iya. Soalnya besok pagi udah harus dibaca sama Pak Al dan siangnya ada meeting besar, Ma, sama tim Singapura. Ya, tapi tetap ya, Ren. Itu kalau bekerja, tubuh itu jangan diforsir terus. Ya, pokoknya semuanya itu juga kita perlu istirahat. Iya, Ma. Ya, aku ngerti kok. Ren, Duduk, Ma. ya. Kenapa? Kamu udah ngambil sikap buat Mbak Bella. Mama kok tiba-tiba nanya itu? Ya, tadi siang tuh Mama ketemu sama Mbak Bella. Dia ceria sekali. Sepertinya dia itu mau menghilangkan semuanya gitu, Ren. Dan dia bilang sama Mama katanya dia mau pindah apartemen. Pindah apartemen, Ma? Iya, kan sekarang apartemennya itu besar kalau buat dia sendiri. Jadi dia mau pindah. Ren, perempuan itu akan bahagia kalau dia itu dicintai. Tapi kalau dia harus menunggu terlalu lama, dia akan ambil sikap. Dan kalau nunggu, sampai kapan gitu loh, Ren? Emang Bella ngomong gitu ya, Ma? Ya memang gak secara langsung, Ren. Mbak Bella itu kan orang pendidikan, jadi kalau bicara juga hati-hati. Tapi Mama ini perempuan. Mama bisa merasakan apa yang Mbak Bella rasakan, Ren. Mbak, maaf ya, Tante jadi mengganggu waktunya Mbak Bella. Enggak kok Tante, itu sama sekali nggak ganggu waktu aku. Kebetulan juga kan aku ada waktu luang. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Soalnya gini loh Mbak, tadi itu Tante lagi pengen aja makan di luar.
Ya udah bosen kali ya makan di rumah terus. Tapi tante nggak ada temennya. Terus tadi coba hubungin Mbak Bella, ternyata Mbak Bellanya bisa. Oh, tante happy banget akhirnya bisa makan sama-sama Mbak Bella. Tante jangan ngomong gini, aku jadi sedih tahu. Tante kapanpun kalau tante misalkan lagi pengen aku temenin, tante langsung telepon aku aja. Kalau aku punya waktu luang dan gak sibuk, aku pasti langsung datang. Karena Tante Maya udah aku anggap kayak ibu aku sendiri juga. Tapi tante nggak mau dibilang sebagai ibu kandung. Kenapa tante? Ya, kalau ibu kandung itu kan berarti tante mikir kalau Mbak Bella sama Randy gak bisa bersatu dong. Tante gemes deh, tante bisa aja nih. Betul kan Mbak? Tante, aku gimana ya? Sekarang aku lebih kayak let it flow aja sih tante. Aku juga gak mau maksain keadaan, karena kan segala sesuatu yang dipaksain, apalagi masalah perasaan itu gak baik tante. Dan ya mungkin kalau dulu aku melihat, oh mungkin ada kesempatan lagi untuk kita bersama seperti dulu. Makanya mungkin aku ya mencoba mengutarakan perasaan aku, tapi kalau memang dalam waktu aku menunggu ini nggak ada ujungnya dan Adi pun juga belum ada jawabannya, kalau kita nggak sama-sama ya nggak apa-apa tante. Aku kan juga nggak mungkin terus-terusan menunggu tanpa kepastian. Mungkin emang udah jalannya Allah aja kali. Kita dipertemukan dulu hanya untuk pada masa itu. Mungkin sekarang yang terbaiknya kita nggak bersama. Duh, tante minta maaf ya Mbak. Tante kenapa harus minta maaf? Tante nggak perlu minta maaf tante, karena tante nggak salah ya. Cobalah kamu mantapkan hati kamu. Jangan sampai kamu menggantungkan perasaan seorang wanita seperti ini, Ren. Mama khawatir nanti kamu akan menyesal. Mama berharap kalian itu bersama dan berjodoh. Mama pengen sekali kalian itu bersama selamanya. Tapi Mama juga nggak memaksa kok. Kalau memang kamu itu masih memikirkan Mbak Catherine, masih mengingat Mbak Catherine. Mama bangga loh punya anak seperti kamu yang setia. Tapi Mama yakin juga Mbak Catherine di alam sana juga pengen kamu itu bahagia, Ren. Kalau kamu ikhlas, semuanya akan baik-baik aja. Iya, Ma. Tapi ya jujur, sampai saat ini aku masih belum bisa memutuskan, Ma. Aku tahu banget ada tuh orang baik. Bahkan mungkin yang terbaik kali, Ma. Aku juga udah kenal lama sama dia. Tapi apa, Ren? Mau sampai kapan? Mau sampai kapan dia harus menunggu perasaan kamu untuk dia? Apa dia melepaskan harapannya, terus nanti dia menerima orang lain begitu aja? Jangan sampai kamu menyesal dengan momen itu, Ren. Ya, pokoknya coba kamu berdoa, kamu sholat istikharah, dan kamu mohon sama Allah apa yang terbaik buat kamu. iya, Ma. Ya. Mama ingin sekali kamu berjodoh dengan Mbak Bella. Karena Mama yakin Mbak Bella itu yang terbaik buat kamu. Udah, pokoknya kamu harus istirahat ya. Jangan capek-capek. Iya, makasih, Ma. Mama juga ya istirahat. Udah, Ma duluan ya. Ya. Ma, Mama gimana? Kok bisa jadi kayak gini sih, Ma? Mama nggak apa-apa, Ning. Apa sih yang Mama pikirin? Biarin Mama istirahat aja dulu ya. Lo mending pulang aja.